Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Buzi di materi IPA. Kali ini kita akan belajar sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia diawali dari mulut. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, gigi menghancurkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil dan membasahinya dengan air ludah. Ludah atau air liur mengandung enzim yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Ketika lidah, gigi, dan bagian mulut mengubah makanan menjadi bubur, puting kecap di lidah memberi tahu kita seperti apa rasa makanan itu. Gigi memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Gigi seri berbentuk pahat di depan mulut untuk memotong makanan. Taring yang tajam mengoyak dan menusuk makanan. Geraham kecil dan geraham besar yang bentuk atasnya datar mengunyah makanan menjadi lebih kecil dan halus. Sistem perencanaan kedua yaitu kerongkongan. Dengan gerakan peristaltik, makanan melewati kerongkongan atau esofagus. Pada saat yang sama, epiglotis akan menutup jalan masuk ke hidung dan tenggorokan agar makanan menuju kerongkongan. Gerakan menelan hanya membutuhkan waktu 2-5 detik. Sistem pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantong menyerupai huruf J yang terletak di bagian atas perut. Ukuran lambung mengikuti seberapa banyak makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Lambung memiliki 3 fungsi. 1. Tempat penyimpanan makanan sementara. 2. Memecah dan mengaduk makanan lewat gerak peristaltik yang dipicu oleh kerja lapisan otot lambung. 3. Mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim pada lambung. Tahukah kamu, ketika sesuap makanan telah menjadi bola lunak seperti bubur yang disebut bolus, maka akan berada di lambung selama 4 jam. Getah lambung mengandung enzim dan asam klorida. Asam klorida membunuh kuman yang ada dalam makanan yang kita makan. Sementara enzim pepsin dan renin mencerna protein di dalam makanan kita. Sehingga makanan yang masuk ke alat pencernaan selanjutnya telah bebas dari kuman. Keempat, usus halus. Setelah dari lambung yang asam, kimus masuk ke usus halus. Di sini, kimus dicampur kembali dengan getah pencerna dari pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah pankreas akan membantu pencernaan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Usus halus terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Empedu berguna untuk mencerna lemak dan menguraikan lemak menjadi butir-butir yang lebih kecil sehingga dapat dicerna oleh tubuh. Getah pankreas mempercepat pencernaan. Di dalam getah pankreas terdapat enzim-enzim sebagai berikut. 1. Enzim amilase mengubah karbohidrat menjadi zat gula. 2. Enzim protease mengubah protein menjadi asam amino. 3. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Panjang usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu dari pankreas dan dari kantung empedu. Sebagian besar pencernaan terjadi di usus 12 jari. Di dalam usus kosong terjadi pencernaan secara enzimatis. Enzimatis yang dihasilkan oleh dinding usus antara lain lipase dan amilase. Sebagian besar makanan diserap dalam usus kosong, sementara lemak diserap di usus penyerapan. Seluruh proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. Lingkaran usus halus bersambung ke usus besar. Usus besar. Sisa makanan yang sudah diserap sari-sarinya didorong menuju usus besar. Usus besar lebih pendek dibandingkan usus halus. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral pada sisa-sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan
sisa makanan. Sisa makanan yang telah dibusukkan akan menjadi feses atau tinja. Anus merupakan tahap akhir dari pencernaan. Di dalam anus, sisa-sisa makanan dibuang dalam bentuk tinja atau feses. Cukup sekian penjelasan pembelajaran kedua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.